Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Maratus Solehah, NIM 2024080080, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas 3, semester 2. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan dua tema mata kuliah Ulumul Hadis. Yang pertama, At-Tahammul wal Ada. Tahammul berasal dari kata tahammala yang berarti memikul atau membawakan. Sedangkan secara istilah, tahammul adalah proses menerima atau mengambil hadis dari seorang guru menggunakan metode tertentu. Sedangkan wal ada berasal dari kata adaya yang berarti menyampaikan. Sedangkan secara istilah, ada adalah menyampaikan atau meriwayatkan hadis oleh seseorang setelah ia menerimanya dari gurunya. Adapun metode-metode periwayatan hadis, terdapat 8 metode utama dalam periwayatan hadis. Yang pertama, asima. Guru membaca hadis dan murid mendengarkan. Lafadznya sami'tu, aku mendengar, dan haddatsani, telah berkata kepadaku. Yang kedua ialah al-qiraah. Murid membaca hadis di hadapan guru dan guru mendengarkan. Lafadznya qara'tu ala ya fulan, aku membaca kepada fulan. Yang ketiga al-ijazah. Guru memberi izin meriwayatkan hadis dari kitabnya atau ucapannya. Lafadznya haddatsana ijazah. Yang keempat al-munawalah. Guru memberikan kitab atau catatan untuk diriwayatkan. Lafadznya akhbarani munawalata wa ijazah. Yang kelima al-kitabah atau al-mukatabah. Guru menulis hadis atau menyuruh orang lain dan mengirimkannya ke murid. Lafadznya kataba ilayya fulan. Yang keenam al-i'lam. Guru memberitahu murid bahwa ia memiliki hadis tertentu tanpa memberi izin meriwayatkannya. Lafadznya i'lamani asyaikhu bikada. Dan yang ketujuh al-wasiyah. Guru berwasiat agar kitabnya disampaikan kepada seseorang setelah beliau wafat. Dan yang kedelapan al-wijadah. Murid menemukan tulisan hadis dari seorang muhaddis lalu meriwayatkannya. Lafadznya qara'tu bi khatti fulan dan wajadtu bi khatti fulan. Adapun syarat-syarat tahammul itu cukup dengan tamyiz, mengetahui yang mana yang benar dan mana yang salah. Berarti tidak diwajibkan balik. Banyak sahabat seperti sahabat Hasan, Husain, dan Ibnu Abbas menerima hadis sebelum balik. Dan adapun syarat ada itu wajib Islam, balik, adil, dan dobit, hafalan yang kuat, dan ketelitian dalam menerima dan menyampaikan hadis. Adapun materi yang kedua ialah al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil adalah ilmu dalam studi hadis yang membahas tentang penilaian terhadap kredibilitas perawi hadis. Ilmu ini berfungsi untuk menentukan apakah seorang perawi dapat diterima atau ditolak riwayatnya berdasarkan sifat pribadi dan kemampuan meriwayatkan hadis. Al-jarh berarti menyebutkan catatnya perawi seperti kebohongan, hafalan yang lemah, dan penyimpangan. Sedangkan at-ta'dil berarti menyebutkan keadilan seperti kejujuran, amanah, dan kuatnya hafalan. Adapun tujuan ilmu al-jarh wa ta'dil ialah menilai sanad hadis untuk mengetahui apakah hadis tersebut sahih, hasan maupun dhaif, dan menjaga keautentikan ajaran Islam dari riwayat yang tidak sah serta mencegah penyebaran hadis palsu. Adapun syarat-syarat perawi yang diterima ialah ada dua, adil, muslim, baligh, berakal, serta dobit, kuatnya hafalan. Adapun tingkatan-tingkatan al-jarh wa ta'dil, tingkatan wa ta'dil ialah tingkatan tertingginya itu siqah sabat atau sangat terpercaya dan kuatnya hafalannya. Tingkatan lainnya itu seperti siqah, la ba'sa bihi, dan seterusnya. Adapun tingkatan jarh yaitu yang terendahnya al-kadzab, pendusta, atau matruk, ditinggalkan riwayatnya. Dan adapun tingkatan lainnya itu seperti dhaif, lain, mungkar al-hadis, dan seterusnya. Baik, di sini saya menyimpulkan ilmu al-jarh wa ta'dil adalah alat penting dalam memastikan validitas hadis dengan menilai para perawi secara kritis berdasarkan kejujuran dan kecakapan mereka. Ilmu ini menjadi pilar utama dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan membedakan hadis yang dapat dijadikan hujjah atau dalil. Baik, urgensi
ilmu ulumul hadis di dalam prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ialah antara lain. Yang pertama, menjadi landasan pemahaman Al-Quran. Hadis adalah penjelasan bagi Al-Quran karena banyak ayat Al-Quran yang tidak dapat dipahami secara utuh tanpa merujuk kepada hadis. Contohnya, perintah sholat di dalam Al-Quran tidak dijelaskan teknisnya, namun di hadis itu memberi rincian prakteknya. Berikutnya, menjaga keautentikan tafsir. Ilmu ulumul hadis membantu mahasiswa memverifikasi validitas hadis-hadis yang digunakan dalam penafsiran. Tafsir yang baik harus menggunakan hadis yang sahih, bukan hadis yang palsu. Selanjutnya, membentuk kemampuan kritik sanad dan matan. Mahasiswa dapat menganalisis sanad atau jalur periwayatan dan matan isi hadis. Ini penting agar tafsir tidak berdasarkan yang tidak sahih, terutama dalam menghadapi tafsir-tafsir yang bercampur dengan hadis maudhu. Baik, selanjutnya membantu dalam penafsiran kontekstual. Dengan ilmu hadis, mahasiswa dapat memahami konteks sejarah atau asbab al-wurud yang berkaitan dengan ayat-ayat tertentu, sehingga dapat menafsirkan dengan pendekatan yang lebih tepat, ilmiah, dan tidak sembarangan. Baik, yang terakhir, membekali keilmuan dan integritas akademik. Ilmu ulumul hadis melatih kejujuran ilmiah, kecermatan, dan kedalaman analisis. Ini menjadi bekal penting bagi calon mufasir atau akademis Qur'ani agar tidak sembarangan dalam mengutip dan meriwayatkan hadis. Baik, lesson learned dari mata kuliah ulumul hadis ini antara lain kita bisa memahami konsep dasar hadis. Jadi mahasiswa itu mampu membedakan antara hadis yang sunnah, khobar, atau asar, serta kita memahami jenis-jenis hadis berdasarkan kualitasnya seperti sahih, hasan, maupun maudhu'. Dan yang selanjutnya itu kita dapat mengenal ilmu-ilmu pendukung hadis seperti ilmu jarh wa ta'dil, rijalul hadis, dan lain sebagainya yang membantu kita dalam menilai kesahihan hadis tersebut. Dan yang ketiga, kita mengetahui syarat-syarat menjadi perawi hadis itu seperti apa, seperti harus balik, Islam, adil, dan memiliki hafalan yang kuat. Dan untuk yang terakhir, kita dapat menilai validitas hadis sehingga dapat membedakan mana hadis yang bisa dijadikan hujah dalam penelitian maupun kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.